Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Salam sahabat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang saya beri judul Cara Menyembah Tuhan yang Benar. Mari kita membaca Yohanes 4 ayat 23 yang berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sebelum percaya kepada Yesus Kristus, ada begitu banyak orang tidak tahu harus menyembah kepada siapa dan bagaimana cara menyembah yang benar. Karena ketidaktahuan ini, mereka lantas pergi ke gunung-gunung dan lembah-lembah, batu-batu dan lain sebagainya untuk menyembah Allah yang tidak dikenal. Bahkan ada yang membuat patung baginya yang menyerupai manusia atau seperti Allah untuk selanjutnya mereka sembah. Tidak tahu harus bagaimana dan kepada siapa harus menyembah, sehingga berperilaku begitu bodoh. Setelah Yesus lahir dan datang ke dunia, mereka juga masih terus berperilaku demikian karena tidak pernah mendengar tentang kabar sukacita kelahiran Yesus Kristus. Atau mungkin sudah pernah mendengar tentang Yesus, namun masih mengeraskan hati sehingga tidak mau percaya kepadanya. Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan Tuhan yang benar di dalam dirinya. Tuhan mau agar manusia dapat mengenal dan menyembah Dia yang adalah roh. Tuhan bukan sebuah batu, bukan tinggal di gunung, bukan sebuah patung, dan bukan di sungai-sungai. Tuhan bukan suatu zat dan bukan pula dapat disembah dengan cara melakukan pantangan dan larangan yang sangat sulit untuk dilakukan. Yesus telah memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Mesias Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, penyembah yang benar harus tahu siapa yang disembahnya. Yesus telah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dengan mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Maka kita patut menyembah Dia. Yohanes 10 ayat 30. Sekarang Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini dalam wujud manusia, namun Dia telah memperkenalkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Maka kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, yang artinya kita menyembah Dia dengan segenap hidup kita di setiap saat dan di setiap kesempatan. Kita tidak perlu lagi ke gunung-gunung, kita tidak perlu lagi ke lembah-lembah atau membuat patung dan lain sebagainya hanya untuk disembah. Setiap aspek kehidupan kita adalah menyembah dan mengandalkan Dia. Namun masalahnya, ada begitu banyak orang percaya dan mengaku murid Yesus masih belum menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada begitu banyak orang masih mengandalkan kekuatan gaib, masih pergi ke kuburan untuk mendapatkan berkat, masih pergi ke gunung untuk mendapatkan wangsit, masih pergi ke dukun untuk mendapatkan kesembuhan. Setiap akhir tahun, ada begitu banyak orang masih datang ke paranormal dan tukang ramal untuk mengetahui bagaimana peruntungan yang akan dialami di tahun depan. Ada begitu banyak orang tidak mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ada dalam dirinya adalah bahwa Tuhan merupakan sesuatu hal yang tidak terlihat dan hanya disembah apabila tiba pada hari Natal atau pada hari Paskah dan hari kenaikan. Selanjutnya pada hari-hari lainnya menyerahkan hidupnya pada kekuatan lain dan hidup tidak seturut dan sekehendak Tuhan serta mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita menjadi penyembah Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran, karena Yesus telah memperkenalkan dirinya dengan begitu gamblang bahwa Tuhan itu adalah roh yang hidup. Biarlah Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita dan mengubah hidup kita, sehingga setiap saat hidup kita memuliakan nama-Nya. Puji nama Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.